Penanganan bayi Kenzi oleh Kementerian Kesehatan, kita akan tanyakan pada juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syahril. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore, salam sehat ya. Baik, Pak Syahril, pendampingan dimulai pekan depan. Tapi untuk saat ini apa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terhadap bayi Kenzi, Pak Syahril? Ya, terima kasih ya. Bapak Menkes sudah memberikan satu statement jaminan bahwa ini kan masalah serius yang harus ditanggapi dan pemerintah harus hadir karena ini kan kasus jarang, langka yang bisa membawa suatu bahaya apabila tidak segera dilakukan. Nah, karena ini kasus langka dan menjadi perhatian, maka kemarin Pak Menteri sudah mengatakan semua pembiayaan akan diberikan melalui BPJS, kalau tidak nanti dari Kementerian Kesehatan. Oke. Ingin menyampaikan bahwa kasus ini kan kasus yang serius ya, yang serius dalam arti kata ini harus ditangani dengan cepat ya, dengan tepat sehingga ada ini terselamatkan, tidak menjadi masalah. Kalau tidak cepat ditangani akan bertambah terus dan akan menjadikan komplikasi gitu loh. Oh. Pak Syahril, tadi kita simak pernyataan dari orang tua, susu formulanya biasa, asupan makanan biasa. Ini terjadi setelah 6 bulan. Informasi yang diperoleh Kementerian Kesehatan seperti apa soal perkembangan bayi Kenzi, Pak Syahril? Ya, ini sedang kami lakukan penyelidikan epidemiologi namanya ya. Makanya kita menyarankan pasien bayi Kenzi ini sebaiknya dirawat di rumah sakit karena akan dicari penyebabnya. Apakah dia kelainan bawaan atau kongenital atau genital ya, bawaan sejak lahir atau kelainan metabolik atau kelainan hormon atau juga asupan yang kurang tepat ya, sehingga semua ini berakumulasi menyebabkan pasien ini menjadi obes yang memang luar biasa ya. Harusnya untuk anak umur 16 itu sekitar 12 atau 15 kilogram ya, tapi ini hampir dua kali lipat. Oke. Nah, jadi kepentingannya kenapa pasien ini harus dirawat untuk mencari satu penyebab, kemudian untuk penanganan langsung apabila terjadi hal-hal yang memang terjadi komplikasi karena obesnya. Contoh, ini kan dia agak sesak napas nih, tentu saja ya, karena akan menekan di saluran napas ya, itu bahaya sekali sehingga perlu pertolongan. Yang kedua, bisa juga menekan semua pembuluh darah karena banyaknya katakanlah lemak atau daging yang ada di dalam tubuhnya sehingga menekan pembuluh darah. Nah, tentu saja selain itu akan dilakukan terapi dengan diet yang baik ya oleh dokter anak, oleh ahli gizi, sehingga semua penanganan ini akan komprehensif. Gitu Mas. Baik, jadi karena tadi Anda sampaikan ada organ-organ yang kalau masih bayi itu belum stabil ya Pak Syahril, dan ini bahaya jika bobotnya berlebih. Oh iya, jelas. Jangankan bayi, orang dewasa aja kalau terjadi obesitas kan akan menjadi ancaman ya, terutama di saluran napas ya, karena dia kan menekan saluran napas yang kemudian juga menekan saluran atau pembuluh darah yang ada sehingga aliran darah akan terhambat, termasuk gangguan di pencernaan gitu kan. Oke. Kalau tadi kan untuk bayi Kenzi ada beberapa tahapan penanganan observasi terutama. Nah, kalau orang tua yang lainnya yang masih perlu edukasi, Pak Syahril, seperti apa sih mengetahui, oh ini mulai tanda-tanda obesitas, harus mendapatkan penanganan. Dan seperti apa penanganannya Pak Syahril? Ya, terima kasih. Sebetulnya kita sudah ada program namanya transformasi layanan kesehatan di layanan primer ya, di posyandu dimulai, di mana di posyandu itu mulai dari ibu hamil, ibu melahirkan, sampai ke balita ada di tangan di sana. Nah, khusus balita, di situ ada yang disebut dengan penimbangan, mengukur berat badan, tinggi badan yang rutin. Dalam kartu menuju sehatnya itu akan terlihat nih, apakah anak ini dalam normal perkembangannya sesuai dengan umur atau dia di bawah. Bahkan di stunting sekalipun itu bisa terlihat dari perkembangan yang dilihat setiap bulan itu. Ya, kemudian juga apalagi kalau dia obes. Nah, untuk itu di layanan posyandu yang sudah direvitalisasi ini menjadi bagian penting bagi masyarakat untuk digunakan untuk evaluasi dari mulai ibu hamil sampai ke balita, bahkan lansia pun itu dilayani di posyandu ini. Nah, khusus balita kita melakukan pengembangan berat badan,
Pak Syahril, kalau dari sisi nutrisi, apa yang salah Pak Syahril? Karena kami juga sempat mendapat kabar, ini juga diberikan susu formula dan susu kental manis Pak Syahril informasinya. Ya memang kan secara anjuran kita bahwasanya ASI ini harus diminum kan sampai 2 tahun ya Mas ya. 6 bulan pertama tidak boleh ada makanan sama sekali. Nah setelah dengan 6 bulan maka ada makanan pendamping ASI namanya ya. Nah makanan pendamping ASI itu juga harus sesuai. Memang harus dikonsultasikan itu ke petugas kesehatan maupun ahli kesehatan, dokter anak untuk melihat apakah makanan pendampingnya sudah cocok atau belum, sesuai atau tidak. Karena apabila salah ya atau berlebihan ataupun kekurangan, maka juga akan berdampak yang kurang bagus untuk pertumbuhan bayi tersebut ya. Baik, Pak Syahril, terima kasih telah memberikan informasinya soal penanganan bayi Kenzi yang mengalami obesitas dan juga menyampaikan edukasi tentu bagi para ibu untuk lebih mengawasi bobot dari putra-putrinya. Terima kasih Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan telah berbagi dalam program Kompas Petang sore hari ini.